maka di tampilan Lite ini itu nggak ada order booknya. Nah, oke, setelah di video sebelumnya kita udah mempraktekkan ya bagaimana cara menggunakan aplikasi Indodax ini yang versi Pro-nya ya. Nah, di video kali ini kita akan coba mempraktekkan bagaimana cara menggunakan aplikasi Indodax yang versi Lite ya. Jadi, untuk yang versi Lite ini itu memang dikhususkan untuk teman-teman yang masih sangat pemula ya, yang ketika misalnya teman-teman itu pengen beli koin, kalian nggak pengen mikir order booknya ya, kalian nggak pengen menggunakan buy limit ya dan sebagainya. Jadi memang fitur Lite ini itu sangat berguna untuk teman-teman yang masih pemula untuk memahami bagaimana cara melakukan jual beli di aplikasi Indodax ini. Oke, jadi untuk mengakses fitur Lite dari Indodax ini itu teman-teman bisa klik aja langsung di bagian pojok kiri atas ini ya. Ini kan versi yang Pro nih. Nah, kalau kalian klik sekali ya di tulisan Pro-nya ini, nah maka dia akan berubah menjadi Indodax Lite. Nah, kalau di bagian pojok kiri ini udah menjadi Lite, itu artinya teman-teman udah berada di aplikasi Indodax versi Lite-nya. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi Indodax versi Lite ya. Nah, kalau di versi Pro itu kan di bagian paling bawah itu ada 5 menu ya. Sedangkan di versi Lite ini itu hanya ada 3 menu doang. Jadi memang sesuai dengan versinya ya guys ya. Nah, oke, di sini kita akan langsung bahas aja fitur-fitur apa aja yang ada di Indodax versi Lite ini. Nah, yang pertama yaitu tentu aja di bagian estimasi nilai asetnya ini hampir mirip dengan Pro tadi ya. Bisa dibilang mirip lah ya, memang nggak ada perubahan untuk estimasi nilai asetnya. Kemudian di bawahnya itu ada menu tambah saldo. Nah, jadi kalau misalnya kita klik di bagian menu tambah saldo ini ya, maka di sini itu langsung muncul menu depositnya ya guys ya. Nah, oke, jadi kalau ini itu mirip-mirip aja ya dengan yang versi Pro tadi. Nah, kemudian yang membedakannya lagi adalah kalau di versi Pro itu di bawahnya itu ada banyak menu ya. Salah satunya itu ada menu earn. Nah, sementara di versi Lite ini itu tidak ada menu earn ya. Di sini itu cuma ada 2 menu doang, yaitu menu investasi rutin dan juga menu chat room ya. Jadi ini cukup membedakan ya guys ya. Nah, menu investasi rutin ini apa ya? Menu investasi rutin ini itu videonya udah pernah saya buat ya guys ya. Jadi fungsi dari menu investasi rutin ini itu untuk memudahkan teman-teman yang saat ini pengen menabung cryptocurrency secara rutin ya setiap bulannya. Jadi dengan adanya fitur ini kalian itu nggak perlu ribet-ribet ataupun riweh-riweh lagi untuk membeli aset tertentu setiap bulannya. Kalian cukup perlu sediakan saldo kalian di Indodax ataupun kalian sediakan duit kalian di OVO. Nah, nanti akan debit otomatis ya untuk membeli aset yang kalian udah setting di awal. Sebagai contoh ya, misal kita klik pasang investasi rutin. Nah, kemudian kalian tinggal setting aja, misalnya setiap bulan kalian pengen beli koin apa nih ya. Di sini cuma ada 3 pilihan, ada Bitcoin, Ethereum dan USDT. Nah, kita contohkan Bitcoin. Nah, kemudian kalian tinggal tentukan misalnya tanggal mulainya tanggal berapa ya. Nah, jadi nanti setiap tanggal itu ya, di setiap bulannya nanti kalian akan langsung terbeli aset Bitcoin secara otomatis sesuai investasi per bulan kalian. Misalnya di sini kalian pengen per bulannya itu beli Bitcoin sebanyak 3 juta. Nah, jadi setiap tanggal yang udah kalian tentukan ya, maka nanti itu akan terpotong 3 juta ya dan akan langsung terbeli aset Bitcoin. Nah, itu adalah pasang investasi rutin ya guys ya yang ada di Indodax Lite ini. Nah, kemudian di bawahnya ini hampir mirip-mirip dengan Indodax Pro ya guys ya, di mana di sini itu tampilkan koin-koin favorit kita ya. Kemudian di bawahnya juga ada koin-koin yang lagi trending. Nah, jadi sebenarnya untuk tampilannya ini itu sama aja ya. Yang membedakan tadi memang cuman kalau di Pro itu ada fitur earn-nya ya, sementara di Lite ini itu nggak ada fitur earn-nya ya. Dan yang paling membedakan adalah di bagian market ya guys ya. Nah, kalau kita klik menu market, nah jadi di sini itu yang paling membedakan antara versi Lite dan versi Pro. Karena kalau di versi Pro itu kalau kita klik salah satu koin ya, kita coba klik USDT ya, kemudian misalnya teman-teman pengen beli ya. Nah, kita coba klik beli ya. Nah, maka di tampilan Lite ini itu nggak ada order booknya ya. Sementara di sini coba kita bandingkan ya dengan yang tampilan Pro-nya. Kita klik yang Lite ini ya. Nah, kalau misalnya kita klik menu market ya, kemudian kita klik koinnya, kemudian kita klik beli, nah maka langsung akan muncul order booknya. Nah,
Kemudian di sini itu biasanya defaultnya itu limit order ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, inilah yang membuat para pemula itu bingung, Bang. Saya beli kok nggak dapat koinnya. Ya, karena memang teman-teman itu menggunakan limit order, bukan market order. Nah, seperti ini ya. Kalau kalian udah ubah ke market order, baru teman-teman bisa langsung mendapatkan koin kalian. Nah, itu yang jadi masalah bagi teman-teman pemula lainnya kalau menggunakan versi yang pro. Nah, tapi kalau kita menggunakan versi yang light tadi ya, oke, coba kita contohkan ya. Nah, kita klik menu market ya, kita klik USDT, kemudian kita klik beli ya. Nah, maka kita cuman diarahkan langsung ke halaman ini ya, sesimpel itu. Di sini saya punya saldo 561.000 ya. Jadi kita coba praktekkan ya, kita coba membeli USDT sebanyak 100.000 lah ya. Nah, kita coba beli 100.000. Nah, kemudian kita klik selanjutnya. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini ya. Jadi jumlah yang kita terima nanti sekitar 0,1 USDT. Kita tinggal klik beli sekarang. Nah, maka transaksi berhasil. Jadi untuk melakukan jual beli kripto di Indodax yang versi light ini itu jauh lebih mudah ya. Dan jauh lebih gampang ya guys ya. Nah, kalian tinggal klik aja kembali. Nah, begitu kalian kembali ya, kemudian kalian kembali ke menu wallet. Nah, maka di sini itu langsung muncul aset USDT yang barusan kalian beli ya. Dan kalau kalian klik, nah di sini udah ada riwayat transaksinya ya, yaitu sebesar 6,1 USDT. Oke, jadi memang tampilan di bagian Indodax Lite ini itu memang cukup memudahkan teman-teman yang masih pemula ya. Lalu kalau misalnya untuk fitur-fitur filternya ini sama aja ya, sama kayak yang pro tadi, di mana teman-teman itu bisa memfilter koin-koin apa aja yang sedang kalian incar ya, ataupun naratif-naratif apa aja yang sedang kalian incar. Misalnya teman-teman saat ini sedang mengincar koin-koin baru. Nah, itu ada di bagian ujung ini. Ya, kalian tinggal klik aja koin baru. Nah, maka nanti di sini itu akan ditampilkan koin-koin baru ya. Koin-koin baru di sini itu bukan koin-koin baru yang memang muncul yang baru ya, tapi koin-koin baru di sini adalah koin-koin yang baru listing di Indodax ya. Jadi harap teman-teman bedakan ya antara pengertian koin baru yang pertama dengan pengertian koin baru yang saya jelaskan tadi. Oke, nah selanjutnya kita ke samping ya, kita coba lihat menu wallet. Nah, kalau di menu wallet ini seperti yang teman-teman lihat ya, hampir sama sekali tidak ada perbedaan dengan Indodax yang versi Pro. Oke, coba kalian lihat ya, Indodax yang versi Lite-nya itu tampilannya seperti ini ya. Dan kalau kita ubah ke versi Pro-nya, nah teman-teman bisa klik menu wallet. Nah, jadi tampilan walletnya itu sama persis ya guys ya. Jadi di sini udah jelas ya, yang membedakan antara Indodax versi Lite ya dengan Indodax versi Pro adalah di bagian marketnya doang. Ya, jadi ketika kalian transaksi jual beli, nah di situ doang yang ada perbedaannya. Selebihnya itu tidak ada perbedaan sama sekali. Kalau teman-teman pengen deposit, kalian tinggal klik menu store ya. Kalau kalian pengen withdraw, kalian tinggal klik menu tarik ya. Dan ya ternyata ya guys ya, menu earn tadi ya yang biasanya itu kalau di Indodax versi Pro itu di menu home ya, di bagian dekat-dekat investasi rutin ini ya, ternyata kalau di Indodax versi Lite-nya itu juga ada di menu wallet ya ternyata ya guys ya. Dan ini saya juga baru tahu. Nah, jadi buat teman-teman yang biasanya itu menggunakan Indodax versi Lite ya, kalian juga udah bisa menikmati fitur earn yang ada di Indodax ini. Ya, kalian tinggal klik aja menu earn. Nah, maka teman-teman itu akan langsung diarahkan ke halaman earn seperti ini. Oke, jadi memang kalau saya lihat ya, semua fitur yang ada di Indodax Pro itu semuanya ada di Indodax Lite ya guys ya. Yang membedakan seperti yang saya bilang tadi itu hanya di bagian transaksinya saja. Nah, jadi udah jelas ya guys ya. Itu dia ya bagaimana cara menggunakan aplikasi Indodax ini versi Lite-nya. Dan buat teman-teman yang butuh cara bagaimana menggunakan aplikasi Indodax ini versi Pro-nya, teman-teman bisa buka channel YouTube saya ini ya. Kemudian kalian tinggal cari aja di bagian menu video, lalu kalian tinggal klik menu yang populer ya. Nah, untuk videonya itu yang paling atas ini ya guys ya. Videonya ini mendapatkan view yang paling banyak ya. Cara menggunakan aplikasi Indodax untuk pemula. Ya, jadi ini walaupun untuk pemula, tapi yang saya jelaskan di video ini itu adalah versi Pro-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini pengen menguasai aplikasi Indodax ya, pengen paham fitur-fiturnya apa aja, kalian tinggal tonton ini aja ya guys ya. Dan buat teman-teman yang butuh tutorial lebih lengkap tentang aplikasi Indodax ini, kalian juga bisa klik di bagian menu playlist ya. Lalu kalian bisa cari playlist Indodax ya guys ya. Karena di playlist Indodax ini saya udah buatkan 2
25 video yang berkaitan tentang Indodax ya. Coba misalnya kita klik playlistnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Saya udah bahas bagaimana cara kirim koin dari toko kripto ke Indodax ya, bagaimana cara deposit di Indodax, bagaimana cara staking koin di Indodax ya, bagaimana cara jual beli aset kripto di Indodax ya, dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman butuh informasi ya ataupun tutorial seputar aplikasi Indodax ini, kalian tinggal cari aja playlist Indodax di channel YouTube saya ini. Oke, demikian aja teman-teman video bagaimana cara menggunakan aplikasi Indodax yang versi light ya. Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.